Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Grace di ibadah kali ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, jangan lupa ya, ada tata tertibnya. Ada 3. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi dan berpakaian rapi ya, biar cantik, biar ganteng. Yang kedua, adik-adik waktu ibadah jangan sambil main, apalagi makan, oke? Harus serius. Dan yang ketiga, harus sudah siapkan Alkitabnya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya. Sekarang tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik bangkit berdiri ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Ikutin kakak-kakak ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang ya. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, terbang lagi ya. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau
sekarang kita mau berjalan serta siapa kakak-kakak? Serta Yesus. Serta Yesus. Nah, kita mau menaikkan pujian jalan serta Yesus ya. Musik Om. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, tepuk tangan semuanya. Waduh, kakak-kakaknya masih semangat gak nih? Masih dong. Tapi sekarang waktunya apa? Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau gitu kita mau naikkan satu pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus diriku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Semuanya siap berdoa. Kita mau mengucap syukur, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik di rumah, semuanya siap, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, bahkan kami boleh bersukacita hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami dan adik-adik di rumah siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami sehingga kami sungguh-sungguh dan semuanya serius mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji nama Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Wow. Salam adik-adik. Salam. Sekali lagi, apa kabar semuanya hari ini? Semuanya sehat dan luar biasa ya. Wow, Kak Warni sudah kangen banget nih sama adik-adik di rumah. Semuanya harus bersukacita ya hari ini ya. Tadi sama kakak Grace, kakak siapa lagi ya, kakak Fresya, kakak Kesia sudah memuji Tuhan secara bersama. Sekarang adik-adik semuanya duduk, siapkan Alkitabnya, semuanya tenang. Nanti pas kita mau mendengarkan firman Tuhan, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang mau makan-makan, tapi semuanya sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan lihat kakak-kakak yang akan melayani. Adik-adik siap ya? Penasaran kan? Makanya dari sekarang sampai nanti selesai jangan kemana-mana, ikuti terus sampai
selesai. Oke, selamat mendengarkan. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 50. Setelah selesai makan malam, Yesus dan murid-muridnya berjalan ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman agar dia bisa berdoa sendiri. Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Baik, Guru. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa meminta kekuatan. Setelah itu ia datang kembali dan menepati ketiganya sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Aduh Guru, aku sangat ngantuk. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ini sudah malam, ayolah kita tidur saja. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, gimana adik-adik? Seru kan? Wow, Kak Warni mau tanya nih, kira-kira setelah adik-adik lihat tadi kakak-kakak pelayanan, adik-adik pernah nggak mikir tema kita hari ini apa? Tadi di awal Kak Warni sengaja nggak kasih tahu loh supaya adik-adik bisa tebak. Siapa yang bisa tebak? Ayo. Oh betul, tentang berdoa. Tadi yang berdoa siapa ya? Tuhan Yesus. Adik-adik tahu Tuhan Yesus berdoa di mana tadi ya? Taman apa namanya? Betul, Getsemani. Jadi tema kita hari ini adalah Yesus berdoa di Getsemani. Nah, tadi Tuhan Yesus kok berdoa ya? Ngapain, buat apa? Nah, tadi di peragaannya itu Tuhan Yesus itu berdoa karena hati Tuhan Yesus sangat sedih. Berarti Tuhan Yesus sedang ada masalah. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya Tuhan Yesus dapat kekuatan. Nah, tapi tadi Tuhan Yesus berdoanya sendiri loh. Padahal ada murid-muridnya siapa aja? Yang pertama Yakobus. Yang kedua siapa yang tahu? Petrus. Yang ketiga siapa? Yohanes. Oke, betul semua. Wow, pinter ada di rumah ya. Nah, tadi Tuhan Yesus berdoa mengajak 3 muridnya. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Tinggallah di sini dan berjaga-jaga lah. Tapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Justru semuanya pada ketiduran. Wah, jangan-jangan ada di rumah ada yang tidur pas lagi ibadah nih. Ayo, tapi semuanya hari ini semangat kok. Tadi kan sudah memuji Tuhan. Wow. Terus, apakah tadi murid-murid Tuhan Yesus kan ikut berdoa sama Tuhan Yesus, tapi justru mereka tidak
ikut doa, justru yang terjadi adalah mereka ngantuk, mereka justru tidur. Bahkan tadi berapa kali Tuhan Yesus menemui mereka? 3 kali. Tapi mereka tetap saja tidur, mereka tidak peduli sama Tuhan Yesus. Nah, gimana adik-adik di rumah? Kira-kira kalau papa mama suruh berdoa sebelum tidur, jangan-jangan adik-adik di rumah tidur duluan ya? Ayo. Tapi adik-adik sudah pinter kok. Sebelum tidur pasti berdoa. Sebelum melakukan segala kegiatan, contohnya belajar, semuanya pasti berdoa ya. Bahkan bangun tidur adik-adik juga pasti berdoa. Siapa yang senang berdoa? Angkat tangan dong. Kak Warni senang berdoa juga loh. Wow, berarti kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita butuh pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu menolong adik-adik di rumah. Apapun itu, contohnya adik-adik banyak tugas, adik-adik sudah nggak kuat, nggak bisa kerjakan tugas. Berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong adik-adik. Contohnya adik-adik semuanya sakit. Aduh sakit, gimana ini dong? Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan adik-adik di rumah. Nah, jangan sampai adik-adik seperti ketiga murid tadi. Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga, Tuhan Yesus suruh berdoa, malah yang terjadi mereka semuanya pada tidur. Jangan ya, semuanya harus semangat dalam keadaan apapun. Adik-adik sakit, adik-adik bersuka cita, adik-adik banyak tugas di rumah dari sekolah, adik-adik harus tetap semangat dan tetap berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita butuh pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik. Yang semangat semuanya tepuk tangan 1, 2, 3. Yeah, oke. Ini yang terakhir. Kak Warni mau kasih tahu ayat hafalan kita. Adik-adik boleh ambil Alkitab semuanya? Sudah? Kita mau buka Alkitab kita di Matius 26 ayat 41a. Sudah siap? Sekali lagi, Matius 26 ayat 41a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, sekali lagi kita baca supaya kita bisa ingat. Lagi ya, kita mau baca dari alamatnya. 1, 2, 3. Matius 26 ayat 41a. Bunyinya adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, adik-adik jangan lupa baca terus sehingga adik-adik bisa hafal dan adik-adik juga tidak lupa untuk berdoa. Nah, silakan taruh Alkitabnya kembali. Kak Warni mau ingatkan kembali tema kita hari ini apa? Nah, ada yang lupa kan? Nah, ada yang lupa, ayo jangan-jangan lupa semua nih. Masih ingat? Tema kita hari ini apa? Yesus berdoa di Getsemani. Nah, kenapa Tuhan Yesus tadi berdoa? Karena Tuhan Yesus juga butuh pertolongan. Adik-adik di rumah juga, kalau butuh pertolongan, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong adik-adik dan juga Kak Warni dan semua orang dan juga kakak-kakak di tempat ini. Oke, semuanya taruh Alkitab, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelumnya kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata semuanya berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tetap rajin berdoa. Terima kasih supaya adik-adik di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya rajin berdoa. Ketika mereka banyak tugas, mereka berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka sakit,
Mereka minta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Berkati papa mama mereka Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka. Berkati juga adik-adik yang sekolah, mereka tetap semangat. Dalam keadaan pandemi saat ini mereka tidak putus asa, tetapi mereka tambah menjadi pintar, menjadi anak yang luar biasa, anak yang cerdas, dan anak yang diberkati Tuhan. Mereka juga tetap rajin beribadah, mereka tetap semangat dan tetap setia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kakak-kakak yang melayani, semua diberkati Tuhan. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, berkati sahabat kami, teman-teman kami, dan semua orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, silakan ikuti kakak-kakak lagi ya. Nah, adik-adik sudah pada dengarkan firman Tuhan kan? Nah, judulnya apa tadi? Ayo, kakak-kakak ingat enggak? Ingat dong, Apa kakak Presya? Yesus di Taman Getsemani. Kalau Yesus Taman Getsemani itu lagi ngapain ya Kak Kesia? Lagi berdoa. Nah, kalau gitu adik-adik juga harus rajin berdoa ya. Sekarang kita mau menunaikan pujian. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi ya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Nah, adik-adik, sebentar ya, jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dari Kak Tanto buat adik-adik semua. Nah, sekarang Kak Grace, Kak Presya, dan Kak Kesia pamit duluan ya. Dadah. Oke, adik-adik tetap semangat ya. Nah, adik-adik ingat, Kak Tanto mau kasih pengumuman buat adik-adik. Kira-kira kalau bulan April adik-adik tahu nggak? Acara apa? Oke, acara Paskah. Nah, tapi kali ini Paskah kita online lagi. Tahun kemarin Paskah kita sudah online, sekarang kok masih online lagi ya. Kita kepingin loh Paskah bersama-sama, cari telur bersama-sama. Tapi karena masih pandemi, cukup online saja ya. Nah, adik-adik bisa lihat di kalender nanti ya, bahwa Paskah Pondak Kids Online itu pada tanggal hari Rabu tanggal 7 April 2021. Ayo, hari apa? Hari Rabu tanggal 7 April 2021 jam 5 sore. Ingat, jamnya jam berapa? Jam 5 sore.
Jadi Kak Tanto juga kakak-kakak yang lainnya memohon kepada adik-adik pada tanggal dan hari Rabu tanggal 7 April itu adik-adik jangan kemana-mana ya. Ibadah Paskah di rumah masing-masing, nanti sama lihatnya dari YouTube. Nah, adik-adik ingat ya tanggal berapa Paskahnya? Paskah anak GBI Pondok Daud tanggal berapa? Tanggal 7 April 2021. Harinya hari Rabu jam 5 sore. Nah, adik-adik ada satu hal. Ketika adik-adik nanti ibadah online Paskah anak, nanti ada kakak-kakak yang datang ke rumah adik-adik sambil bawa telur dan bingkisan buat adik-adik semua. Tunggu ya kehadiran kakak-kakak semua ya. Ingat, nanti kakak-kakak akan pergi ke rumah adik-adik sambil bawa telur dan bingkisan buat adik-adik semua. Senang gak? Pasti senang. Oh, mari tepuk tangan yang senang. Nah, adik-adik jangan lewatkan acara Paskah anak GBI Pondok Daud online ini ya. Sama-sama kita mau bersuka cita merayakan Paskah. Oke, sudah jelas ya pengumumannya? Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Ayo tutup mata, lipat tangan. Kak Tanto mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin. Dari kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami, beri kesehatan buat kami semuanya. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Berkati kota kami Probolinggo. Berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkati gereja kami GBI Pondok Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kakak-kakak yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Baik itu yang memimpin pujian, singer, maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Kakak-kakak di multimedia, mereka semua sehat-sehat supaya tetap terus dapat melayani adik-adik semua di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan kami mau akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Salam. Sampai jumpa di ibadah Paskah hari Rabu tanggal 7 April 2021 jam 5 sore. Salam, Tuhan Yesus memberkati.